Kita coba start, kita restart dia. Dapat semua nggak? Ada gambarnya nggak dari database-nya si Lorem? Oke. Nah ini ya. Nah ini oke, cocok. Ini ada semua datanya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa nih? Ini masuk Flutter UI, kita coba clone Instagram ya. Nah ini saya punya desain dari Nona ya, Nona asli SEO. Nah ini websitenya ada di mana? Dia di sini. Nanti saya taruh di link deskripsi. Jadi desainnya dia nih, dia UI kit nih katanya. Nah di sini adalah dia, kita coba cek profilnya. Dia itu orang apa nih? CA California ya? Atau mana nih? Ya pokoknya orang luar lah ya. Mbak asli. Thank you udah nyiapin apa namanya? Resource yang public gitu ya. Jadi ini kita love aja, terus kita duplikat. Nah, nanti kita akan coba buat ngeklon dia menggunakan Flutter ya. Jadi kita gimana caranya dari desain ini kita ubah menjadi codingan. Nah, nih ya. Desainnya adalah seperti ini. Mungkin ada banyak desainnya. Kita akan pecah dulu. Sini kita coba, kita ambil yang ini aja dulu nih. Kemudian kita download ya. Berhubung saya udah download, mungkin saya panggil yang ini dulu nih. Ya, yang ini nih. Nah, ini yang akan kita lakukan cloning gitu ya. Nah, pertama-tama teman-teman buka terminal ya atau CMD. Kita pasang di mana nih? Di desktop aja ya. Di desktop kita menggunakan get CLI untuk membuat projectnya. Get create project ya. Namanya misalnya Instagram clone misalnya nih. Kita next aja com.kuldi project misalnya. Ini bebas, terserah teman-teman. Kalau saya menggunakan secara default, saya enter aja semuanya sampai project ini selesai di run. Jadi ini nanti dapat nih ya. Oke, kita tungguin sampai ini selesai. Idenya adalah kita nanti buka Visual Studio Code kita open ya. Kita open nih. Sampai tunggu dulu sampai selesai nih. Pakai get CLI ya. Materi get CLI ini bisa didapatkan di materi get CLI ya. Nanti saya taruh di atas ini. Kita next aja dulu sampai ini udah selesai. Kalau misalnya udah selesai, kita tinggal udah selesai nih ya. Kita close, kita masukin. Nah, niatnya adalah kita akan ngoding di sini. Ngoding di sini dengan menggunakan bahan dasar kayak gini. Ya, arahannya kayak gini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah karena ini udah get CLI, jadi kita di home-nya aja. Jadi kita akan ngoding home sini. Yang pertama kali adalah ini kita cek di sini ada navigasi bar ya, bottom. Mungkin di sini kita coba pasang di scaffold-nya itu ada bottom navigation bar. Nah, ini kita panggil aja dia butuh widget bottom navigation bar. Nah, ini aja nih. Bottom navigation bar. Nah, ini kita panggil ya. Dia butuh items. Item ini berupa list. Ini item ini berupa bottom navigation bar item. Jadi dia ada berapa? Ini ada banyak sini. Dia setidaknya itu required icon. Jadi kita bisa pasang icon nih required. Kita pasang aja icon titik apa nih? Misalnya kita mau ada home ya. Home misalnya home. Home yang ini. Home yang mana nih? Home yang coba cek dulu. Wah, ini aja nih. Home outline ya. Home outline. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Di sini punya yang kedua yaitu ada search ya. Search. Oke, ini aja. Terus yang ketiga itu ada apa lagi di sini ikonnya? Ada video ya. Ada nggak nih? Video biasa nih. Mana dia? Kita mau ambil yang mana ya? Misalnya yang ini aja nih. Ya, misalnya. Contohin aja dulu kayak gini.
Nanti teman-teman bisa ganti ikonnya ya, sesuaiin aja. Ini apa nih? Shop ya, card, shop atau shop ya. Kita coba cek dulu. Shop ada nggak? Nah ini ada nih. Shop yang mana nih? Shopnya yang ini aja. Sorry, kita save. Ini ada shop sama diri kita nih. Ya, di sini butuh bottom navigation bar juga ya. Kita coba duplikat lagi. Ini adalah profile ya. Profile. Atau kalau mau pakai icon image, pakai image icon. Image icon nih image-nya. Kita image-nya itu image provider, berarti kita pasang di sini network aja ya. Network aja kita ambil dari luar URL ya. Misalnya kita ambil dari mana nih? Misalnya kita buka lagi, buka Safari baru atau web browser baru ya. Di sini kita panggil window, kita pasang lorem aja nih ya. Kita pasang lorem. Di sini kita mau ambil apa nih? Misal kayak gini, kita mau ambil random aja nih, kita copy. Ini kita pasang di mana? Sini dulu ya. Di sini URL ya nih. Ambil random aja dulu ya. Kalau ini kita save, ini udah dapat nih ya. Di sini ada feednya nggak? Bentar, ini ada feednya nggak? Oh, di dalam network image kali ya. Kita coba buat feed. Oh, nggak ada. Berarti ini udah langsung otomatis ya. Mungkin ini biar kita itu bisa kita kasih 1x1 aja. Ukurannya kotak ya. Nah, ini kita udah. Jadi kita coba buka emulator kita ya. Nanti kita coba jalanin nih. Kira-kira kayak gimana nih tampilannya ya. Kita coba cek dulu. Atau jangan di iPhone, di Android aja. Bebas sih sebenarnya. Kalau di iPhone udah, kita run without debug. Kita tungguin ya sampai dia selesai ngerunning. Oke, ini ada error katanya setiap bottom navigation bar itu butuh title ya atau label nih. Mungkin di sini kita coba cek di sini show select label kita false aja nih. Ya, kita coba save. Sama di sini show unselect label kita false. Jadi kita nggak pakai label ya. Jadi misalnya ada gambar icon home terus ada labelnya gitu. Nah, tapi dia tetap harus kita pasang. Misalnya di sini kita tambahin aja lah ya. Misalnya kita ambil di sini adalah sebuah labelnya yaitu tulisan kosong misalnya. Nah, ini kosong ya. Nah, di sini iconnya mungkin di sini butuh warna kali ya. Kita coba cek warna gelap nih. Apa dia warnanya hitam apa enggak? Wah, iya berarti benar ya. Warnain dulu nih. Di sini kita kasih warna juga mana nih? Kok ini nggak keluar ya? Image networknya nih, nggak keluar dia nih. Coba kita cek atau pasang image aja deh, image atau enggak icon biasa aja lah ya. Icon titik profile misalnya atau person misalnya kayak gini. Sesimpel ini dulu aja. Colors titik black. Nanti buat ngakalinnya nanti dulu ya. Nah, misal kayak gini ada 5 ya. Jadi ini bisa diklik tergantung datanya. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini adalah yang bawah kita. Nah, sekarang idenya adalah di sini bottom navigation bar bisa kita kasih warna nggak? Color. Fix color. Nah, ini apa nih? Kalau misalnya kita coba ganti warna kuning misalnya, nggak ngefek ya. Berarti misalnya kita mau pasang jangan fix color. Colornya di sini ada apa aja? Oh, background. Colors titik
Ember misalnya nih ya. Kita coba restart. Wah, nggak ngefek nih ya. Nggak ngefek juga nih. Bottom navigation bar. Coba ini kita bungkus dengan kontainer. Kita kasih warna, bisa nggak? Kita coba dulu ya. Kita save. Dia juga nggak ngefek ya. Coba kita kasih height 100 misalnya. Atau 200. Oh, nggak ngefek ya. Jadi warna ini nggak ngefek nih kalau dia di bottom navigation bar. Itu teman-teman. Kita coba cek dulu nih ya. Ini kita coba dia secara default tipenya itu apa nih ya. Tipenya butuh bottom navigation bar type ya. Jadi ini kita coba buat fix ya. Kalau misalnya kita buat fix, dia kita ganti warna, bisa apa enggak? Misalnya warna merah. Nah, bisa ya, berarti tadi secara default tipenya shifting. Kalau shifting dia nggak bisa nih. Kalau dia kita ubah jadi fix, dia bakalan bisa keubah. Nah, mungkin ini jangan merah, kita pasang gray, misalnya gray 300 lah, misalnya kayak gini ya. Atau ini putih ya, ya udah kita putihin aja. Ya berarti nggak usah kasih background dong. Nah ya udah kayak gini aja bawaannya dia ya, misalnya kayak gini. Sorry, ini fix aja nih, rada biar dia pas ya ukurannya. Oke, ini adalah bottom navigation kita udah jadi. Tinggal ininya ya, gimana caranya. Jadi di bottom navigation itu kalau nggak salah dia punya on tab. Nah ini dia, on tab ini adalah kita akan menjalankan fungsi apa. Kita buat di controller kita. Di sini adalah change, misalnya kita void aja dulu ya, change index bottom nav ya, misalnya kayak gini. Misalnya ini bottom nav gitu ya. Kita terima indeksnya, kemudian kita ubah indeksnya awal-awal apa. Ya udah berarti kita gunain aja di sini integer gitu ya. Si integer ini atau kita pasang apa ya, obx aja ya. Jadi rx integer ya. Di sini adalah index widget yang akan kita pakai. Awal-awal kosong ya, kita buat dia obs. Nah si index widget ini kita akan ubah value-nya menjadi yang kita dapat indeksnya di sini. Oke, udah ya. Berarti kita panggil dia nih. Kita save. Di sini on tab-nya kita panggil controller titik bottom nav, kita lempar value-nya. Oke. Kalau misalnya udah lempar value-nya, berarti kita tinggal di body-nya nih mau kayak gimana nih ya. Kita mau ngerender apa. Jadi di sini tinggal idenya adalah kita harus punya beberapa data. Misalnya di sini ya, di body-nya misalnya kita punya data list of widget ya, list of widget. Misalnya di sini my widget, misalnya kayak gini, my widget. Di sini ada banyak widgetnya. Yang pertama kita paste di sini. Ini widget 1, yaitu adalah home, misalnya kayak gini ya. Simple aja dulu. Ini home. Terus ada lagi misalnya ini search. Kemudian ada lagi yang lainnya. Kita duplikat aja. Ini kita cut aja. Kita taruh di sini aja dulu ya. Taruh di sini. Berarti kita butuh import material. Oke, ini ada 1, 2 search sama reels ya. Reels. Kemudian ini ada apa nih? Shop ya. Shop. Kemudian satu lagi ada profile. Profile. Kita save dulu. Nanti idenya adalah my widget ini kita ambil controller my widget titik elemen add. Nah ini tergantung dari indeksnya. Indeksnya kita misalnya indeks 0. Kalau ini kita save, nanti ini home. Kalau 1 berarti ini search gitu. Nah idenya adalah kita di sini kita bungkus dia dengan obx
Atau kita coba dulu aja di sini kita ambil dari controller titik index widget dot value. Kita ambil dulu ya. Kita save, kita coba restart. Home, kalau kita klik ini harusnya dia berubah. Berarti ini memang kita bungkus dengan OBX ya. Biar dia bisa merubah. Kita coba save. Kita restart. Kita ada di home, kita klik ini, search, Reels, shop, dan seterusnya. Ya, yang ini tinggal atur aja. Oke. Seperti ini. Ini adalah penggunaan bottom navigation bar. Nah, sekarang ini kan menggunakan getX ya. Sekarang idenya adalah kita mau ngapain gitu ya. Mungkin di app barnya ini kita akan hilangkan. Kita benar-benar ada di body. Di body ini kita menggunakan home. Jadi kita punya widget tambahan ya. Jadi di modul home ini kita punya beberapa widgetnya ini. Widget yang pertama ini adalah tampilan home ya. Home.dart ya. Kemudian ada yang lainnya, misalnya search dan lain sebagainya nih. Nanti pilih aja gitu ya. Nah, sekarang idenya adalah di home ini kita import material dulu. Kita import materialnya, stateless saja. Di sini adalah home view atau home view kan udah ada ya. Home view udah ada. Berarti kita pasang home widget aja deh. Home widget aja ya. Home widget ini adalah yang ini. Jadi nanti di controller kita ini adalah home widget, ini kita cut. Jadi ini kita daftarin di sini. Import, kita ambil widget home. Kalau mau ada banyak ya bisa gitu. Jadi di sini kita tinggal home widget. Ya, kita nge-return ini. Nanti di home widgetnya kita tinggal return ini aja nih. Kita pasang dia. Kita save. Ini kita coba restart. Nanti tampilan akan seperti ini. Ini adalah benar-benar home, kosong ya. Kalau ini kita ganti bisa nih. Search, Reels, dan lain sebagainya. Karena nggak ada app bar ya. Nah, ini udah bisa nih. Kalau teman-teman mau mencah lagi yang lainnya, di sini juga boleh. Ada search, ada Reels, ada shop, sama profile di sini. Buat widgetnya di sini ya. Nah, mungkin ini saya buatnya simple dulu aja. Jadi di sini saya panggil home widgetnya. Di sini baru kita ngoding ya, sesuai dengan ini. Nah, ini saya nggak usah pakai app bar. Kalau mau pakai app bar juga boleh sih sebenarnya. Kalau mau pakai app bar berarti kita bungkus si center ini dia dengan scaffold. Ya, scaffold kita pasang app bar kosong. Nah, kayak gini. Misalnya title-nya itu adalah sebuah teks yaitu username. Contoh aja dulu. Kita save. Nah, nanti dapat nih. Pas kita ganti, nah ini adalah scaffold atau app bar-nya punya yang ada di scaffold-nya si home widget. Nah, ini nggak apa-apa ya. Jadi scaffold di dalam scaffold nggak apa-apa karena kita mau panggil app bar-nya. Itu bisa aja. Gitu ya. Tapi ya lebih baik jangan sih. Ya, kalau misalnya nggak mau ya udah berarti kita langsung to the point body, di mana di sini adalah list view ya. Children langsung dia kita pasang row. Kenapa row? Karena kita akan membuat ini nih sebaris ya. Row ini ada dua, satu yang ini, satu yang ini saling ke pojok. Artinya row ini punya dua children, yaitu row lagi ya, dan childrennya itu adalah sebuah teks di mana username ini kita kasih style. Text stylenya itu adalah colors titik black, sama font weight-nya kita tebelin, font weight bold. Nah, kita save. Nanti kita dapat seperti ini teman-teman. Nah, ini ya. Si list view ini kita mendingan kita bungkus dia dengan widget satu lagi, yaitu ada yang namanya save area. Save area ini biar kita nggak lewatin ini ya, biar aman aja nih. Kita bungkus save area. Nih ada lengkungan kan, tapi kita dapat di posisi terbaiknya gitu. Ini dibungkus ya. Oke, aman. Kemudian di sini username
Sama satu lagi itu adalah icon biasa aja, icon titik row down. Mana dia? Row down. Mana dia? Oke, ini boleh yang ini. Circle. Kayak yang ini aja lah ya. Nih kita pasang yang ini aja dulu. Jadi kayak gini. Ini kita pasang seperti ini. Mungkin ini kita bisa kasih size-nya. Misalnya 23, itu boleh ya. Jadi ukurannya adalah seperti ini. Nah, sekarang idenya adalah si row ini kita bungkus lagi aja dengan sebuah padding biar dia bisa kita kasih simetrik, dimana kita pasang horizontalnya ya 15 aja lah. 15 lah ya. Kita pas padding. Nah, yang kedua adalah row lagi. Row yang kedua itu adalah kalau kita save ini bentuknya kayak gini. Nah, kita mau row yang pertama ini kita buat dia saling ke pojok, yaitu space between. Jadi dia saling ke pojok ya. Nah, row yang kedua ini cuman kita pasang 2 buah icon. Icon yang pertama itu ada add ya. Itu ada add. Nah, ini terserah teman-teman mau pasang yang mana, bebas. Misalnya yang ini. Terus yang ini kita pasang menu ya. Menu boleh, menu kita save. Nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin biar dia bisa diklik kita pasang icon button aja. Kita pasang icon button. Kita on press-nya nanti dulu ya. Kemudian kita pasang seperti ini. Oke, sip. Nah, ini kurang nih satu lagi, yaitu child-nya ya. Kita save. Nah, seperti ini. Oke. Ini bukan child tapi icon. Kita save, nanti bentuknya akan segini. Rapi sendiri dia. Kalau mau kasih jarak ya boleh sih. Kalau kasih jarak ya berarti kasih aja size box width misalnya 5, pendek aja. Nah, ini kita kasih jarak dikit. Oke. Nah, ini adalah pembahasan tentang app bar-nya ya. Kita bikin sendiri manual. Nah, di sini ya. Jadi di sini adalah app bar home. Kalau udah, berarti kita buat lagi yang kedua, yaitu kita bikin row lagi. Nih isinya adalah ini ya. Kita buat row lagi. Di sini berarti adalah profile info. Oke. Misalnya di sini pasang aja row ya. Row dimana row ini punya children, yaitu container yang ukurannya 120 kali height-nya 120. Kita kasih warna dulu, colors.amber misalnya. Kita save. Nanti adalah bentuknya akan seperti ini. Apa ini terlalu besar? Kalau misalnya terlalu besar kita kecilin aja. Oke, nah misalnya segini ya. Atau 95 atau 100 ya. 95 aja deh. Misalnya kayak gini. 95 ya. Nah, idenya adalah kita akan membuat kayak gini nih. Ada si gambar sama ada putih-putihnya list, terus ada bordernya warna gradient nih ya. Nah, ini gimana caranya? Jadi ini adalah ukurannya. Berarti di dalamnya ya. Jadi kita mau gambar di sini itu kita perlu stack. Buat apa? Biar kita bisa tumpuk 2 buah kontainer. Kontainer yang pertama itu kita coba dekorasi dengan box decoration, dimana ini coba kita kasih warna ya, colors.green, tapi kita kasih border radius circular. Ini kita pasang misalnya atau 60 deh misalnya ya, jadi dia bulat. Nah, idenya seperti ini. Kita mau si bordernya ini itu memiliki gradient ya. Kita pakai linear gradient aja. Gradient dimana colorsnya itu nanti dulu kita pasang begin sama ininya ya. Di sini ada begin, alignment, titik top center, sama n-nya itu kita alignment titik bottom center. Nah, colornya ini ada banyak. Kita mau pasang apa nih? Misalnya dari merah ke amber ya. Colors.red ke
amber, colors.amber. Misal kayak gini, greennya kita hilangin. Kita save. Nanti dia akan seperti ini ya. Tampilan akan seperti ini warnanya ya. Nah, idenya adalah kayak gini. Kuning-kuningnya kita hilangin. Kita save. Nah, kita udah jadi nih. Ini adalah datanya. Ini yang buat background ya. Bentuknya nanti akan seperti ini. Nah, yang kedua adalah kita tinggal, karena ini stuck, kita tumpuk aja. Kalau misalnya kita tumpuk dengan apa? Dengan kontainer lagi aja. Kontainer yang width-nya itu kita kecilin dari ukuran layar. Ukuran kanvasnya 95x95. Misalnya kita mau pasang 90, height-nya itu 90 misalnya nih ya. Terus kita kasih warna colors dot ya misalnya green. Contoh. Nah, kayak gini nih. Nah, kita mau dia ada border radius. Berarti ini kita dekorasinya kita copy aja. Kita pasang kayak gini, tapi dia nggak pakai gradient, kita maunya pakai colors. Nah, misal kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, kita mau dia ada di tengah-tengah. Berarti stacknya ini kita pasang alignmentnya di center. Kita save. Nanti dia ada di tengah-tengah. Mungkin ini kurang tipis, berarti 85. Kurang tebal maksudnya, kayak gini. Oke, kita coba cek dulu aja. Nanti idenya adalah di sini kita nggak kasih warna, tapi kita kasih gambar image. Image ini butuh decoration image, dan image-nya di sini kita pasang network aja. Network image URL-nya itu adalah kita ambil dari mana ya? Dari sini. Kita copy, kita pasang di sini. Misalnya nih ya. Kita save, coba kita cek dulu. Nah, ini dia gambarnya. Nah, tapi kita maunya dia fit, jadi kita full ya, cover aja, kita save, jadi kayak gini. Nah, cuman ini warna putih-putihnya gimana? Nah, warna putih-putihnya bukan dari sini ya. Warna putih-putihnya itu kita ambil dari apa ya, border. Kita menggunakan border.o, kita pasang colors.white sama width-nya misalnya 2, kita save. Nah, jadi deh ini ya. Atau kurang tebal 3 misalnya. Ya boleh. Terserah teman-teman ya. Ini atur aja dah pokoknya. Misalnya ini jangan 85, 87 misalnya. Ya, kayak gini. Oke, ini udah bagus. Ini mungkin 4 ya. Ini kasih 4, ini kita rapihin, kita save. Oke, nah ini udah cakep nih. Nah, mungkin jangan green. Ini kalau misalnya kita belum dapat network, kita pasang gray 300 aja lah ya. Udah aman nih. Kita save. Kalau ini kita restart, kita dapat ya tuh. Nah, ini warna gray 300. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah pembuatan profile info. Ini adalah profile ya. Profile user. Nah, ini kita tutup aja. Kita buat yang kedua. Yang keduanya itu adalah ini. Nah, kita mau buat dia langsung full aja. Jadi kita pasang expanded. Jadi widgetnya itu full. Kita pasang row, dimana row ini membutuhkan main aksisnya kita pasang space apa ya, space evenly kali ya, biar dia sama rata gitu. Kita pasang children. Di sini adalah ada kolomnya. Kolom yang pertama yaitu ada teks. Ya misalnya angka gitu ya. Seginilah 443 post misalnya kayak gini. Ini ada postnya. Kita coba save dulu. Nanti hasilnya kan kayak gini, 43 post. Mungkin biar keren. Bukan biar keren ya, emang kita harus tebelin ya. Kita harus perbesar. Size-nya itu kita pasang 23. Dan font weight-nya kita bold. Kita bold ya. Kita coba save. Nanti kayak gini, 43 post. Atau ini terlalu tinggi, 21 lah ya. 21 nih masih aman. Nah, ini ada kolom pertama. Kita butuh kolom yang lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 ya mendingan kita ekstrak aja lah ya. Ekstrak widget. Di sini info profile misalnya. Misalnya kayak gini. Nah, di sini kita butuh tambahannya yaitu string title sama
string count-nya, total lah ya, total. Misal kayak gini. Nah, ini kita required aja di titik title sama di titik total. Oke, udah selesai. Berarti ini kita ganti jadi ini apa nih? Total ya, total. Yang ini kita jadi title. Sesimpel ini. Berarti ini tinggal kita pakai. Di sini kita ambil aja title-nya tadi post ya. Kemudian totalnya itu misalnya 89 post. Kita ubah ke string aja. To string. Kita coba save, nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, kita punya ada banyak nih, ada 3 ya. Yang satu lagi ini followers. Misalnya followernya banyak nih. Ada wah, banyak banget. 2K lah. 2,5K. Nah, 2,5K kita buat string aja. Kayak ini ya. Misalnya nih, Amin aja nih punya follower 25K. Nah, yang ini following ya. Followings. Berarti ini kita pasang 700 aja dulu. Nah, ini jadi oke. Nah, tinggal kita buat dia ada paddingnya. Padding ini kita pasang simetrik, samain aja. Horizontal kita pasang 15. Kita save. Nanti dia akan mengikuti. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini jadi nih profile info kita. Selanjutnya, wah, bentar. Selanjutnya kita mau ngapain? Username. Nah, ada username ya. Di sini simple aja. Kasih padding dulu aja. Paddingnya itu add inset dot symmetric, kasih horizontal itu 15, pasang, kita save. Kemudian setelah kita save, di sini kita pasang childnya itu adalah sebuah teks ya, simple teksnya, yaitu ya namanya dia lah ya, username. Oke, kita panggil aja username, kita save. Nanti dapat nih. Mungkin buat kasih jarak kita kasih size box height 20 lah ya. Misalnya kita kasih 20. Oke, segini cukup, atau kelebihan 15 mungkin. Oke, sip. Nah, di sini kita kasih style, text style. Kita font weight, bold. Kita save, nanti dia akan tebal. Mungkin size-nya kita perbesar 23. Jadi kayak wah, ini terlalu besar. Misalnya 18 lah ya, 18. Oke, nah ini adalah username dia. Kemudian di sini ada padding lagi, kita duplikat aja. Kita kasih size box mungkin biar kasih jarak. Misalnya nggak usah jauh-jauh, 10 aja. Misalnya kayak gini. Nah, di sini adalah informasinya. Lorem ya. Misalnya di sini atau 7 lah ya. Ini lorem, nggak usah di bold. Ukurannya ukuran biasa aja. Misal kayak gini, username. Lorem ini mana ya? Tulisan aja nih. Misalnya kayak gini. Ini kita copy, kita pastein lah di sini ya. Kita save, nanti bentuknya akan seperti ini. Oke, nah di sini ada hashtag. Nah, untuk membuat kayak gitu, kita nggak perlu pasang di arrow. Nah, kita ada yang namanya rich text. Lalu ini kita tutup dulu aja. Jadi idenya adalah di child ini kita bisa gunain rich text buat lebih dari satu jenis teks ya. Kalau ini ada teks biasa terus ada nyambung kan ya sama ini, cuman dia beda style. Nah, itu gimana caranya? Kita bisa menggunakan rich text. Rich text ini teksnya tuh ada inline span. Kita menggunakan text span aja. Text span. Nah, kayak gini. Nah, di text span ini dia punya apa ya? Dia punya teksnya. Teks ini tipenya string, langsung aja kasih yang ini. Kita copy, ini kita pasang. Ya, seperti inilah. Kalau ini kita save, nanti bentuknya akan seperti ini. Ya. Nah, ini mungkin nggak kelihatan karena kita belum pasang style. Kita pasang text style. Itu kita kasih warna maksudnya. Kasih warna colors.black.
Misalnya kayak gini. Nah ini kan warna black ya, atau jangan black, gray 800 misalnya, jadi agak abu-abu gitu ya. 500, ini agak abu-abu, 700 deh. Nah ini cocok ya. Nah ini, nah dia punya children di mana di text span ini, di dalam text span itu punya childrennya ini berupa inline span lagi. Ya udah, berarti kita pasang ya di sini text span lagi, sama kayak gini, kita copy aja sampai sini, kita tutup lagi, kita save. Nah ini ada 2 kan. Nah yang kedua ini kita hapus, kita ganti jadi spasi hashtag. Nah ini warnanya jadi blue. Misalnya kayak gini. Nah jadi kayak gini kan, kayak aman. Berarti kita punya lagi nih ya, link goes here. Nah itu kita boleh pasang di childrennya juga nggak apa-apa. Di sini kita ada lagi, tapi dia kita enter nih, kita enter di sini. Di sini link goes here misalnya ya. Kita coba save, nanti bentuknya akan seperti ini, link goes here. Atau 2 kali enter juga boleh. Kita coba save, jadi agak ada banyak nih. Atau nggak usah deh, biarin aja 1 enter aja. Oke, nah ini adalah contohnya. Kemudian kita lanjut ke edit profile. Sini ya, ini udah nggak kepake. Ini ada username ya. Di sini ada info. Kemudian di sini di bawah kita mau apain lagi? Misalnya kita mau ada apa lagi ya? Di sini. Di sini, oh ini di dalam padding, bukan di dalam padding, di sini. Info, kemudian di bawahnya ini ada button edit profile. Nah tinggal kita pasang outline aja, outline button. On press nanti kita pasang teks, yaitu teksnya edit profile. Sesimpel ini. Kita save, nanti kita dapat nih edit profile. Cuman dia kita bungkus padding aja. Ya, paddingnya ini kita copy, kita pasang di sini. Jadi, nah tinggal kita kasih spasi biar lebih enak dilihat. Misalnya 20. Kita save. Nah, kayak gini ya. Atau terlalu tinggi 15 deh. Oke, aman. Ini adalah edit profile. Nah, kemudian kita punya ini bisa digeser-geser ya. Kita buat aja gini. Di sini kita kasih size box dulu 15. Height-nya 15 biar kelihatannya rapi. Kita punya di sini stories. Stories ya. Stories ini dia tipenya row ya. Dia tipenya row, tapi apa ya? Dia punya anak tuh banyak. Anaknya banyak nih, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya, banyak anaknya. Atau biar dia bisa di scroll, sebenarnya row ini bisa kita bungkus dengan single child scroll view ya. Misalnya kita pasang circle avatar dulu aja, circle avatar yang ukurannya kita kasih mana nih, radiusnya kita kasih misalnya 50 lah. Kita coba save. Nah misalnya kayak gini, atau kita kecilin 35 lah. Nah misalnya kayak gini ya, 40. Nah dia punya ada banyak nih, circle avatar ada banyak. Jadi kan kayak gini ya. Nah dan seterusnya, kalau kita row lagi, nah ini bakalan overflow. Nah si row ini sebenarnya kita bisa bungkus dia dengan widget lain. Ada yang namanya single child scroll view. Nah kalau kita save, tapi dia kita kasih scroll directionnya axis dot horizontal, jadi dia bisa di scroll ke samping kayak gitu teman-teman. Idenya seperti ini ya. Cuman kayaknya kita nggak gunain ini. Kita juga gunainnya jangan row, kita gunain list view
builder aja. Wah, kok pakai list view builder? Bisa ya. Jadi ini kita pasang circle avatar di sini. Ya. Cuman dia kita kasih count sebanyak berapa? List view yang lain ada nggak? List view, oke. List view builder, item countnya misalnya kita punya ada ya 6 lah, 6. Nah, misal kayak gini. Ini kita tutup. Nah, ini kayak gini. Nah, ini nggak kelihatan nih. Kenapa? Karena si list view ini dia coba kita pasang scroll directionnya itu axis dot horizontal. Ya, biar dia bisa di scroll horizontal. Nah, cuman dia nggak kelihatan. Karena apa? Karena dia nggak punya size. Kalau teman-teman cek di sini di debug console, ini bahkan error karena si list view yang kedua itu dia nggak punya size. Kalau kita mau kasih size, bisa kita pasang widget lain, size box misalnya, kita kasih tinggi. Kita kasih tinggi misalnya 60. Kita save. Nah, kita bisa dapat nih 60 ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini list view builder circle avatar. Oke, dia punya padding. Padding add inset kita zeroin aja. Sama dia punya margin nggak? Nggak. Ya udah, berarti kayak gini. Zeroin berarti dia bisa ngegeser-geser. Cuman ukuran ini gimana ya caranya ya? Apakah ini efek dari circle avatar? Misalnya kita pasang kontainer yang ada ukurannya 50 kali 50. Terus kita kasih warna colors dot ember lah ya. Tapi kita pasang decoration, box decoration. Kita pasang border radius circular, border radius circular misalnya 50. Kita save. Nanti dia bentuknya kayak gini. Wah, ini mepet ya. Berarti ini width-nya nih. Height-nya nggak ngefek. Height-nya nggak ngefek. Bener, height-nya nggak ngefek. Nah, di sini kan ada story 1, story 2. Mungkin di kontainer ini kita bisa bungkus dia dengan kolom. Yang di sini kita pasang teks. Ya, misalnya data gini. Simpel aja dulu. Biar dia ngefek nih. Ya. Jadi di sini size-nya kita pasang misalnya ya 70 lah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini kayak gini, masih aman nih. 80 misalnya. Oke. Nah, kolom ini kita pasang coba si kolom ini sebenarnya ukuran semana sih? Kita coba warnain dulu ya. Colors dot green. Nah, ini kita coba warnain buat ngecek ukurannya. Oh, ternyata segini. Dia list view builder horizontal gitu ya. Coba kita pasang di sini 15 data. Banyak kan? Oh, ini bisa nih. Karena dia bisa berarti ini ukuran hijaunya penuh. Oke. Nah, sekarang idenya adalah si kolom yang ini kita pasang di main aksisnya. Main aksisnya ada di space evenly. Oke, jadi kayak gini ya. Aman nih. Nah, mungkin ini size boxnya kita pasangnya kecil aja deh, 5. Jadi ukurannya kayak gini ya. Nah, tinggal si warna hijau-hijau. Warna hijau-hijau ini kita hapus nih. Green ya. Ini kontainer nggak perlu nih. Perlu nggak? Nggak perlu kan? Oke, aman. Nah, tinggal si siapa? Si embernya ini kita ganti jadi gray, gray 800. Dan dia kita kasih image decoration image. Ini biar cepet aja ya. Kasih network yang URL-nya itu ada ID-nya di bawah nih, ada nih. Nih kita kasih kayak gini. Misalnya kita copy, ini kita pasang
di ID-nya ini kita ganti jadi indeks ditambah dengan ya mulai dari 544 lah. Ini jangan 200 kali 200 kali 500 kali 500. Kita coba save. Sini kita buat kayak gini. Kita rapiin dulu. Nah, jadi kayak gini. Oke. Nah, tinggal sebenarnya kita kasih margin di setiap elemen itu. Kita kasih margin hanya sebelah kanan biar kasih jarak ya. Right-nya misalnya kita pasang ya 10 lah. Misal kayak gini. Jadi dia ada space gitu. Mungkin ini kurang gede. Ini kita pasang 60 atau 75. Di sini kita pasang 190 deh. Kita coba save. Nah, kayak gini. Kurang tinggi. Oke, sip. Jadi ya. Nah, tinggal kita kasih padding. Mungkin di sini jangan size box kita biar bisa dapetin paddingnya. Add inset padding, add inset titik symmetric, horizontalnya itu adalah 15. Kita save. Jadi nanti dapat kayak gini. Oke, udah good. Nah, tinggal di sini story 1 ya, story 1, story 2, story 3 kita pasang indeks, kita tambahin 1. Nah, kayak gini. Story 1, story 2, story 3 dan seterusnya. Oke, cakep, good. Ini cobaan contoh aja ya. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, berarti ngapain lagi kita? Oh, ini ada bordernya ya. Kalau mau pasang border tinggal pasang kayak gini ya. Jadi tadi udah diajarin pakai stack. Ya, kalau pakai stack ya ini kita modif lagi, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kita modif. Misalnya kita bungkus dia dengan widget stack. Ya, kita bungkus dia dengan widget stack di mana kontainernya itu ada lagi satu lagi kontainer yang ukurannya itu nggak usah pakai ukuran. Misalnya kita pasang decoration, kita kasih border radius, kita copy, kita tutup gini. Misalnya ini warna gray tebal, bentuknya kayak gini. Nah, dia idenya adalah kalau kita nggak pakai border radius dia bentuknya kayak gini. Kita coba cek dulu. Kita coba restart. Nah, ini graynya hitam ya. Mungkin di sini idenya adalah kita pasang widthnya boleh. Ini bentuknya stuck ya. Ini kita kecilin lagi jadi ya 60 lah. Atau terlalu tinggi 65 70 misalnya kayak gini. Kita coba save. Ini kayak gini ya, bener kayak gini bentuknya. Jadi kita kecilin dan dia, atau kita kecilin lagi 68. Dan stack ini alignmentnya kita pasang center. Kita coba save. Nanti bentuknya kayak gini. Si kolomnya ini jangan lupa crossnya juga center ya, biar dia ada di tengah. Cuman persoalannya adalah ini dia ada marginnya. Jadi marginnya jangan dipasang di sini. Jadi biar dia ada di tengah-tengah, di mana stack ini yang punya margin atau punya padding ke kanan. Right sebesar misalnya ya 8 boleh 8. Jadi kasih jarak 8 ya. Kasih jarak 8. Nah, tinggal kalau misalnya ini ada warna kayak gini, abu-abu. Di sini di yang ada image-nya kita kasih border all. Kita kasih color warna putih buat ngasih space. Width-nya tipis saja. Yaitu ya 2 lah, boleh. Nah, jadi deh. Mungkin ini kita pasang ya 71 boleh. 71 ya. Nah, cakep, good. Udah rapi semuanya. Tinggal yang lainnya.
Stories udah selesai. Ya ini nggak perlu lagi nih. Tinggal apa lagi nih? Kita buat apa lagi? Wah ini nih ada tab ya, ada 2 row. Kita buat row icon. Misalnya kayak gini. Kita pasang row aja. Dimana row-nya ini dia butuh children. Children-nya itu ada 2 icon button mungkin ya. Icon button on press nanti dulu. Di sini icon titik grid. Misalnya kita pakai yang ini grid yang mana nih? Ya bebas lah ya. Grid off apa? Kita coba dulu aja. Ini bentuknya kayak gini. Grid on lah ya, kayak gini nih. Sip. Ini benar. Ini ada 2. Dimana yang satu lagi itu ada profile ya. Profile ada nggak? Person ini person ada banyak. Ada person bentuk-bentuknya nih. Nah ini bentuk-bentuknya kita coba cek. Mana nih, mana. Misalnya kayak gini aja, pin aja ya. Coba contoh ini mah. Kita bebas ya sebenarnya. Nah misalnya kayak gini. Pinnya yang nah ini aja nih. Yang kotak. Oke sip, good. Tinggal kita pasang di space evenly aja, jadi sama rata gitu ya. Sama rata atau ya benar kayak gitu, sama rata ya. Oke, ini jangan lupa di padding biar dia ukurannya ngepas ya. Simetrik, horizontalnya itu 15. Kita save. Nanti bentuknya akan seperti ini. Ini sama rata. Mungkin di sini kita kasih size box width biar dia agak ke tengah. Kita pasang 10 aja. Coba save. Nah, bentuknya akan kayak gini. Good. Udah rapi ya. Ini ada row icon. Kita pasang size box dulu buat kasih jarak. Height-nya itu ya kecil aja 5 misalnya kayak gini. Nah, kemudian di sini itu ada grid view ya. Nah, tinggal kita pasang grid view. Pasang grid view apa nih? Count aja. Boleh sih, grid view count. Cross axis count-nya itu kita mau ada 3, cuman ada 3. Dimana di sini ada banyak. Di sini ada item count-nya. Ada apa lagi nih? Sini ada banyak nggak? Ada berapa banyak nih? Kita coba cek. Dia pakai children ya. Jangan yang ini deh, jangan yang count, tapi yang builder aja. Kita akan nge-build. Nge-build apa? Dia butuh item count berapa banyak? Misalnya kita mau ada ya 50 data lah. Terus kita punya item builder. Item buildernya dia mau nge-build sebuah image.network. Kita panggil yang tadi, ini kita copy. Kita pasang di sini. Dengan ID-nya itu kita random dari ya 64 ditambah indeksnya. Ini kita random, ini tampilannya kotak aja. Oke, sip. Kita coba cek. Dia butuh apa lagi? Delegate ya. Grid delegate nih wajib. Kita pasang sliver grid delegate yang fix cross ya. Karena kita akan membuat dia 3 di sini. Kita coba save, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini mana dia? Nggak muncul. Mungkin karena si grid view ini ada di dalam list view. Karena dia ada di dalam list view, ini idenya adalah kita buat dia string wrap-nya jadi true. Dan scroll fisiknya kita buat never scroll. Ya, kita save dulu. Nanti dia akan dapat. Nah, ini dia. Mungkin bisa kasih jarak. Kalau kasih jarak ada di sini spacing. Main aksisnya ya kecil aja lah. Misalnya 2. Kasih spacing 2.
cross spacingnya juga 2 biar dia rada tipis gitu. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalau kita restart, jadi deh Instagram kita. Ini home ya. Oke, ini adalah Instagram kita. Jadi di sini ada ya seperti inilah tampilannya. Jadi ada 50 data nanti ke bawah. Mungkin ini nggak dapat datanya. Ini nggak dapat, bakalan ada error tadi. Mungkin kita biar ada dapatnya, kita panggil dari yang angka 2 aja ya. Dari 2 kita coba start, kita restart dia. Dapat semua nggak? Ada gambarnya nggak dari database-nya si Lorem? Oke. Nah ini ya. Nah ini oke, cocok. Ini ada semua datanya. Jadi nggak ada error ya. Oke, sip. Ini ada 89 ternyata, berarti kita jangan ada 50, kita pasang 89. Kita coba save. Nanti kita punya banyak sekali gambar. Seperti itu teman-teman. Mungkin pembahasannya ya ini sampai sini aja ya. Jadi kalau kita geser ke search, nah ini tergantung teman-teman ngulik aja sendirinya. Kalau kita geser kemana gitu bisa dikulik. Mungkin pembahasannya sampai sini aja. Kita buat Instagram clone yang tampilannya ya mirip-mirip lah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa.